Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu doakan kalian sehat-sehat ya. Pada hari ini Ibu akan membahas materi bakteri. Yang pertama akan Ibu sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. 3.5 mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran daring ini diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan ciri-ciri bakteri, 2. Menjelaskan struktur bakteri, 3. Menjelaskan penggolongan bakteri atau tipe bakteri, 4. Menjelaskan pembelahan biner, 5. Menjelaskan perbedaan konjugasi, transduksi, dan transformasi. Dalam video ini khusus akan dibahas ciri-ciri bakteri, struktur tubuh bakteri, tipe bakteri atau penggolongan bakteri, dan yang terakhir, reproduksi bakteri. Oke, yang pertama, ciri-ciri bakteri. Cirinya apa saja? 1. Prokaryotik. Artinya, inti selnya belum bermembran. 2. Uniseluler atau bersel tunggal. 3. Sifatnya mikroskopis. Ini karena ukurannya sangat kecil, panjang sekitar 10 mikron dan lebarnya 0,5 sampai 1 mikron. Jadi bakteri termasuk mikroorganisme. Pada umumnya heterotrof, kecuali bakteri hijau dan bakteri ungu, bakterioklorofil atau bakteriopurpurin. 5. Hidup secara soliter atau koloni. 6. Bersifat kosmopolit atau kosmopolitan, artinya bisa dijumpai di berbagai lingkungan. 7. Reproduksi bisa dilakukan secara aseksual dan paraseksual. Berikutnya tentang struktur bakteri. Struktur bakteri dibagi menjadi 2 bagian. Bagian luar tersusun oleh atau terdiri dari dinding sel, dua membran plasma, 3 kapsul, 4 flagel, 5 fembria atau pili. Sedangkan yang termasuk bagian dalam 1 sitoplasma, 2 kromosom, 3 nukleoid, 4 plasmid, 5 ribosom, 6 mesosom, 7 klorosom, dan 8 endospora. Oke, untuk selanjutnya keterangan dari bagian tubuh bakteri satu persatu akan Ibu jelaskan. Yang pertama, dinding sel tersusun oleh
peptidoglikan. Berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik. Nukleoid, suatu area DNA, ya. Plasmid itu cincin kecil DNA berbentuk melingkar atau sirkuler, hanya membawa beberapa gen. Terus berikutnya membran plasma atau membran sel itu membungkus sitoplasma dan fungsinya mengatur pergerakan material ke dalam dan keluar dari sel. Kapsul, ini pada bakteri tertentu saja yang mempunyai kapsul. Fungsinya untuk melekatkan diri, melindungi dari dehidrasi dan dari serangan sistem kekebalan inang. Kromosom itu membawa informasi genetik, ribosom untuk sintesis protein, flagel untuk alat gerak, granula dan vakula untuk menyimpan cadangan makanan, membria mengkaitkan diri dengan sel inang, sitoplasma untuk tempat terjadinya reaksi metabolisme. Oke, untuk bagian bakteri yang lain seperti endospora, ini lapisan tebal yang membungkus DNA dibentuk untuk melindungi diri saat lingkungan tidak menguntungkan. Terus pilus sek, itu pilus yang sudah terspesialisasi khusus untuk mentransfer materi genetik saat konjugasi. Bagian berikutnya adalah klorosom. Itu suatu lipatan di bawah membran yang berisi klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya untuk melakukan fotosintesis. Klorosom ini dijumpai pada bakteri hijau dan bakteri ungu. Yang terakhir, mesosom. Itu bagian tubuh bakteri yang merupakan penonjolan membran plasma ke dalam sitoplasma. Fungsinya untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat pembelahan, dan menerima DNA saat konjugasi. Selanjutnya akan Ibu jelaskan penggolongan bakteri atau tipe-tipe bakteri. Jadi bakteri bisa digolongkan menjadi beberapa kelompok, ya, atau golongan dengan dasar yang berbeda-beda. Bisa didasarkan atas bentuknya, terus kemudian bisa berdasarkan jumlah dan posisi flagela. 3. Berdasarkan kandungan peptidoglikan pada dinding sel bakteri.
Yang keempat, berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang kelima, didasarkan pada kebutuhan oksigennya. Yang pertama, penggolongan berdasarkan bentuk bakteri. Itu bakteri dibagi menjadi 3. Bakteri basil atau berbentuk batang, itu macamnya monobasil, diplobasil, streptobasil. Streptobasil itu yang membentuk seperti rantai. Kalau diplo itu tersusun 2 sel bakteri. Berikutnya bentuk kokus atau yang bulat ya. Nah, ini macam bentuknya ada monococcus, diplococcus, staphylococcus yang bentuknya seperti gerombolan buah anggur. Terus kemudian streptococcus itu yang seperti rantai, sarkina itu yang bentuknya seperti kubus. Terus yang tetracoccus untuk yang tersusun atau berkoloni 4 sel bakteri kokus. Terus kemudian yang bentuk yang ketiga adalah spirillum. Nah, ini ada 3 macam bentuk vibrio, koma ya, terus kemudian spiral. Kalau vibrio itu lengkungnya kurang dari setengah lingkaran, kalau spiral itu lebih. Terus kemudian bentuk yang spiral halus itu nama lainnya spiroseta. Yang kedua, berdasarkan jumlah dan posisi flagel pada bakteri. Nah, ini ada 5 macam bakteri. Yang pertama, atrik, yaitu bakteri yang tidak mempunyai flagel. 2, itu bakteri monotrik, ya, hanya mempunyai 1 flagel. Terus yang ketiga, lophotric. Itu pada salah satu ujungnya terdapat banyak flagel. Terus kemudian yang keempat, amfitrik, itu pada kedua ujungnya terdapat 1 atau banyak flagel. Yang kelima itu peritrik, itu pada seluruh tubuhnya terdapat flagel. Oke, yang ketiga itu penggolongan berdasarkan kandungan peptidoglikan. Bakteri dibagi menjadi 2 golongan, bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Pada bakteri gram negatif itu komponen dinding selnya kompleks, ada peptidoglikan dan lipoprotein. Untuk bakteri gram negatif itu lapisan peptidoglikannya tipis. Sedangkan pada bakteri gram positif itu lapisan peptidoglikannya tebal. Untuk komposisi dinding sel bakteri gram positif itu lebih sederhana daripada bakteri gram negatif. Terus kemudian kalau diuji dengan pewarnaan gram, teknik pewarnaan gram, ini bakteri gram negatif menunjukkan warna merah. Sedangkan bakteri gram positif diuji dengan teknik pewarnaan gram menunjukkan warna ungu. Untuk contoh bakteri gram negatif itu Escherichia coli, Salmonella typhosa, Vibrio chlorella,
Neisseria gonorrhoeae. Terus kemudian yang untuk gram positif, bakteri gram positif itu contohnya Clostridium tetani, Bacillus anthrax, Staphylococcus albus, dan Staphylococcus aureus. Oke, berikutnya penggolongan berdasarkan cara memperoleh makanan. Bakteri terbagi menjadi dua kelompok, bakteri ototrof dan bakteri heterotrof. Bakteri ototrof itu yang bisa mensintesa makanannya sendiri, sedangkan yang bakteri heterotrof itu memperoleh zat organiknya dari organisme lain. Oke, yang ototrof itu dibedakan lagi bakteri fotoototrof dan bakteri kemoototrof. Bakteri fotoototrof itu dalam mensintesa makanannya menggunakan energi cahaya matahari. Terus kemudian untuk yang kemoototrof dengan cara memecah senyawa organik ya, atau dengan reaksi-reaksi kimia. Contohnya bakteri Thiobacillus thiooxidan itu mengubah sulfur menjadi sulfat. Terus kemudian nitrosomonas mengubah amonia menjadi nitrit. Terus kemudian nitrobakter mengubah nitrit menjadi nitrat. Amonia menjadi nitrit itu prosesnya disebut nitritasi, sedangkan yang nitrit menjadi nitrat prosesnya dinamakan nitratasi. Oke, sekarang yang bakteri heterotrof. Ini juga dibagi lagi menjadi bakteri saprofit. Ini bisa yang saprofit ini contohnya E. coli dan Thiobacillus denitrificans. Parasit contohnya Corynebacterium diphtheria, Mycobacterium tuberculosis, dan Vibrio coma. Untuk yang heterotrof itu bisa memperoleh makanannya dengan cara simbiosis mutualisme. Contohnya Rhizobium leguminosarum itu bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan, di mana Rhizobium leguminosarum itu bisa menambat N2. Yang kelima, penggolongan berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, ini terbagi menjadi bakteri aerob, bakteri anaerob fakultatif, bakteri anaerob obligat. Untuk bakteri aerob itu bakteri yang membutuhkan oksigen bebas. Contohnya bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Tiga bakteri ini berperan dalam proses nitrifikasi, yaitu proses pengubahan amonia menjadi nitrat. Terus kemudian bakteri anaerob fakultatif itu bakteri ada oksigen ataupun tidak ada oksigen tetap hidup ya. Contohnya Escherichia coli, Lactobacillus, Streptococcus. Terus kemudian bakteri anaerob obligat, artinya bakteri tidak butuh oksigen untuk hidupnya, akan mati jika ada oksigen. Nah, ini contohnya bakteri Clostridium tetani.
Oke, yang berikutnya reproduksi bakteri. Bagaimana bakteri berkembang biak? Ada dua cara, seksual dan aseksual. Yang secara aseksual, tanpa adanya pencampuran materi genetik, itu terjadi melalui pembelahan biner. Sel membelah dari satu menjadi dua setelah terjadi replikasi DNA. Perhatikan gambar reproduksi yang dengan pembelahan biner. Di mana bakteri akan mengalami pertumbuhan ya setelah replikasi, terus kemudian di akhir pertumbuhannya akan membentuk dinding sel ya, terus kemudian membran sel, terus kemudian bagi dua persis sehingga terbentuk dua sel bakteri. Pembelahan dari satu sel menjadi dua sel itu setiap 20 menitnya. Jadi kalian bisa menghitung ya, kalau misalnya satu bakteri membelah setelah 1 jam, nanti akan terbentuk berapa sel? Dari 20 menit yang pertama itu satu sel bakteri menjadi dua sel. Terus kemudian 20 menit berikutnya yang dua sel itu masing-masing akan membelah menjadi 4 sel. Terus kemudian yang 20 menit yang ketiga atau sudah sampai 1 jam, maka akan terbentuk menjadi 8 sel bakteri. 8-nya dari mana? Tadi yang 4 sel masing-masing akan membelah menjadi 2. Jadi setelah 1 jam akan terbentuk menjadi 8 sel bakteri. Oke, berikutnya reproduksi yang paraseksual. Disebut paraseksual itu karena tidak terjadi peleburan sel kelamin. Hanya adanya pencampuran materi genetik atau terjadi rekombinasi gen. Ini ada 3 cara, konjugasi, transformasi, dan transduksi. Konjugasi itu pemindahan materi gen dari satu sel bakteri ke sel bakteri lain melalui pilus konjugasi. Yang berikutnya, transformasi itu rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi genetik dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Yang terakhir, transduksi. Itu suatu rekombinasi gen antara dua bakteri dengan diperantarai virus Vak. Masih ingat ya virus Vak? Virus Vak itu virus yang menyerang bakteri, ya.
Masih ingat juga toh kalian dengan siklus virus yang litik dan lisogenik. Pertama, virus menempel pada bakteri, ya. Terus kemudian menginjeksi, memasukkan DNA-nya, terus kemudian mengambil alih fungsi DNA bakteri, terus kemudian membuat komponen-komponen virus dan merakitnya. Setelah itu keluar, terjadi proses lisis yang sebelumnya bisa terjadi lisis itu karena enzim lisozim, ya. Jadi peran enzim lisozim itu yang pertama di proses adsorpsi, ya, membuat dinding sel menjadi lubang sehingga bisa menginjeksi DNA-nya, dan yang kedua bisa menyebabkan rusaknya dinding sel sehingga bisa lisis, ya. Nah, terus kemudian virus yang keluar itu akan membawa DNA, terus kemudian menyerang sel bakteri lainnya, ya. Jadi bakteri yang terakhir itu nanti akan terjadi rekomendasi gen. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya.